terjadi pemandangan yang mengerikan. Boneka yang seharusnya hanyalah sebuah benda mati, ternyata memiliki kerangka tulang yang lengkap seperti manusia. Mengingat berbagai kejadian mistis yang sebelumnya terjadi antara boneka itu dan putri mereka, karena boneka tersebut diduga terlibat dalam 2 kasus kematian, polisi memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi untuk diselidiki. Kejadian aneh kembali terjadi. Boneka yang tadinya berada di kursi penumpang tiba-tiba menghilang. Polisi segera menghentikan mobil dan turun untuk memeriksa keadaan. Awalnya ia mengira boneka itu tersangkut di bawah mobil. Namun yang ia lihat justru seorang gadis dengan tubuh terpelintir yang seolah-olah sedang tergilas ke dalam roda mobil. Pemandangan itu kebetulan disaksikan oleh pasangan Kanda yang datang dari belakang. Mereka melihat polisi menangis terseduh-seduh sambil memeluk boneka tersebut. Jelas sekali polisi itu telah terkena pengaruh roh jahat. Bersama pasangan Kanda, datang pula seorang pastor yang diundang oleh kepala kuil. Pastor itu berlutut di belakang polisi, terus menepuk-nepuk tubuhnya sambil melafalkan doa dalam bahasa yang tidak dipahami orang biasa. Setelah itu, ia memasukkan boneka tersebut ke dalam sebuah kotak kayu khusus dan menguncinya rapat-rapat. Setelah kembali ke tempat ibadah, pastor bersiap menggunakan ritual turun-temurun untuk menemukan makam tempat jasad roh jahat itu dikuburkan. Sebuah bandul pada alat ritual terus berayun, hingga akhirnya menunjuk sebuah lokasi di peta. Seluruh bangunan berguncang hebat seperti terjadi gempa bumi. Sesaat kemudian, ruangan menjadi gelap gulita. Pastor menyuruh pasangan itu agar tidak takut, lalu meminta Yami menggunakan lampu kilat kamera untuk menemukan posisi roh jahat tersebut. Meskipun roh jahat itu untuk sementara berhasil dikendalikan, kaki kanan sang pastor terluka dalam kegelapan, sehingga ia tidak dapat membantu lebih jauh untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka berangkat menuju sebuah pulau terpencil yang ditandai di peta. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan makam apapun. Kanda kemudian menggunakan alat yang diberikan pastor untuk mencari lokasi makam tersebut, sementara Yami menyiapkan perlengkapan ritual. Tak lama kemudian, alat itu berbunyi. Hari mulai gelap, sehingga mereka segera menggali tanah di lokasi tersebut. Benar saja, mereka menemukan sebuah makam tersembunyi. Sesuai petunjuk pastor, mereka membakar dupa lalu melemparkan karung yang berisi roh jahat ke dalam makam. Namun tanpa sengaja, foto putri mereka, Shinko, ikut terjatuh ke dalam lubang makam. Jimat yang menempel pada karung tiba-tiba terbakar. Sesaat kemudian, sebuah tangan kecil milik seorang gadis muncul dari dalam karung. Yami begitu ketakutan, ia hanya bisa mengandalkan naluri untuk memanjat keluar dari makam. Kanda yang berada di atas segera menariknya sekuat tenaga. Akhirnya Yami berhasil diselamatkan. Mereka segera menutup kembali makam itu. Sepulang ke rumah, keduanya merasa lega dan mengira semuanya telah berakhir. Namun ternyata keanehan masih terus berlanjut.